pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Herdiani Oktavia selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang saat ini sedang hits dan publish di 4 media platform Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Halo Bang Is, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tajuk Lampung Post, kali ini saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Konstitusi mengamanatkan negara untuk hadir dalam setiap persoalan yang membelenggu rakyatnya, termasuk akibat pandemi COVID-19. Peran negara tidak hanya berupa kebijakan anggaran yang pro-rakyat, melainkan juga memastikan bantuan yang diberikan tepat dan sesuai aturan. Pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan membantu masyarakat terdampak COVID-19 dengan mengalokasikan dana bantuan sosial. Pemerintah pun melakukan relokasi APBN. Pemerintah menyiapkan dana 405,1 triliun rupiah untuk menanggulangi dampak ekonomi wabah COVID-19. Dari jumlah tersebut, 27% atau 110 triliun rupiah dipakai untuk bansos. Kepedulian membantu masyarakat ditunjukkan pemerintah daerah yang juga merefocusing dan relokasi APBN. Hingga saat ini, dana daerah yang dialokasikan untuk mengatasi pandemi COVID-19 mencapai 56,57 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 31% atau 17,5 triliun rupiah diperuntukkan pada pos belanja hibah atau bansos untuk mengatasi dampak COVID-19 di daerah. Pemerintah pusat dan daerah telah menunjukkan politik anggaran pro rakyat. Bahkan berbagai program bantuan dirancang agar tidak saling tumpang tindih antara bantuan dari pusat dan daerah. Persoalan sesungguhnya kini berada di lapangan. Anggaran super besar dalam berbagai bantuan sosial haruslah tepat sasaran dan sesuai aturan. Tepat sasaran berarti bantuan disalurkan kepada mereka yang berhak. Sesuai aturan artinya pengadaan bantuan tidak menerabas aturan. Sesuai aturan juga berarti bantuan diberikan sesuai ketentuan. Jika pemerintah mengalokasikan bantuan berupa beras premium, maka beras yang diterima masyarakat haruslah beras kualitas premium. Karena itu, kita mendukung langkah DPRD Lampung Barat yang meminta pemerintah daerah setempat mengusut tuntas penyaluran beras bantuan pandemi yang tidak sesuai ketentuan. Terlebih, Bapeda Kabupaten setempat tegas menyatakan bantuan 350 ton beras bansos di Lampung Barat memiliki spesifikasi kualitas premium. Di lapangan, 90 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan beras dari pemerintah daerah di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Kamis 11 Juni 2020 mengembalikan beras bantuan Pemkab ke kantor pemerintah Pekon setempat. Mereka mengeluh beras yang diterima rasanya tidak enak, apel bahkan banyak. Pemerintah setempat akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat yang menerima beras bansos tidak sesuai spesifikasi. Pemerintah daerah terkait juga meminta pihak makanan segera mengganti beras tidak layak itu dengan beras sesuai ketentuan. Jangan sampai rakyat kecewa dan menelan harapan palsu. Tidak ada kata terlambat untuk segera memperbaiki program bantuan agar tepat sasaran dan sesuai aturan. Mereka yang terhimpit secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 tentu amat berharap dari bantuan yang diberikan pemerintah. Pemerintah daerah harus memastikan mereka yang kesusahan harus tetap makan dengan beras yang layak konsumsi, meski bantuan ini belum benar-benar mencukupi. Oke Bang Is, untuk kali ini apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post? Kali ini tajuk kita mengupas beras layak untuk bantuan pandemi
Oke, seperti kita tahu memang corona memberikan dampak pada seluruh kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang sampai kehilangan pekerjaan dan bahkan untuk mereka yang punya usaha sampai hancur, tidak bisa dilanjutkan lagi begitu ya Bang Is. Nah, menanggapi hal tersebut, bagaimana dari sisi Lampung Pos sendiri menanggapinya? Apakah pemerintah sudah cukup untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberikan bantuan? Ya, jadi ketika pandemi ini merebak di Indonesia per Maret dan Lampung juga sangat berdampak sehingga sebagian besar penduduk masyarakat di Lampung khususnya itu terdampak. Kita bersyukur bahwa Lampung ini tidak separah daerah-daerah lain karena kita pengelolaan bagaimana pengelolaan pencegahan itu sangat kuat sekali. Nah, yang kita tidak bisa hindari itu bagaimana dampak dari pandemi ini sebagian masyarakat yang rata-rata menengah ke bawah ini yang susah cari makan gitu. Maka itu pemerintah pusat menggelontorkan uang triliunan dan uang itu dibelikan sembako. Dan sembako ini kan didistribusikan oleh lembaga, baik itu dinas sosial maupun dari rekanan Bulog. Dan disinilah persoalan yang terjadi seperti di Lampung Barat itu masyarakat menerima bantuan beras tidak cukup dengan beras yang berkualitas, tapi juga ada para pemain-pemain itu mencari keuntungan di saat situasi pandemi ini. Di Lampung Barat, tidak hanya di Lampung Barat, di Pesawaran, di Lampung Selatan, di Bandar Lampung, itu berasnya disulap. Harga beras premium itu pada dasarnya 14.000, tapi ketika dibuka bungkusannya itu harganya bukan 14.000, 9.000. Coba bayangkan umpama 1 kilo aja keuntungan yang dikeruk oleh para pengusaha itu 5.000, berapa ton yang disalurkan. Nah, ini yang kita mohon kepada KPK, kepolisian maupun kejaksaan untuk membongkar praktek manipulasi korupsi yang sekarang ini hampir semua terjadi di seluruh kabupaten, khususnya bantuan-bantuan sosial ini gitu Mbak. Ya, itu dia. Ironis sekali karena di masa pandemi seperti ini seharusnya menjadi perhatian semuanya untuk saling membantu, justru masih ada yang mengambil keuntungan di dalamnya. Nah, ini dia pertanyaan kita yang selanjutnya. Apakah anggaran tersebut sudah tepat sasaran? Tapi sabar Bang Is, kita akan lanjutkan pembicaraan kita sesaat lagi. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, ikuti terus tajuk Lampung Pos kali ini.